Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Ibra Fatih 18, channel sejarah, pengajian, ilmu leluhur dan budaya Nusantara. Saat ini kita akan berdiskusi tentang nasib Nahdlatul Ulama, di mana jika kita renungkan nasib dari organisasi Islam terbesar di Indonesia ini selalu menjadi bulan-bulanan, selalu babak belur demi membela Indonesia. Sejak saat NU belum berdiri pun sudah seakan-akan menjadi bumper daripada berdirinya Indonesia ini. Saya kutip dari ceramah Gus Islah Bahrawi. Saya simpulkan bahwa memang NU atau Nahdlatul Ulama ini selalu babak belur di sepanjang sejarah. Misalnya saat masa penjajahan Belanda, NU yang masih berupa cikal bakal ini, yang saat itu masih berupa pesantren, melakukan perlawanan baik dengan kultural maupun dengan secara fisik, di mana para santri saat itu sudah terlibat perang-perang gerilya, karena para ulama saat itu sudah memfatwakan jihad fisabilillah melawan penjajah Belanda. Setelah itu perlawanan terhadap penjajah Belanda atau saat itu VOC ini lebih terorganisir, terutama ketika dipimpin oleh Pangeran Diponegoro, di mana saat itu terjadi perang Jawa atau Java Aulak, dan VOC sangat rugi besar saat itu. Seperti yang bisa kita baca dalam buku karya Ustadz Zaidul Bilal Bizawi, ada jejaring pesantren dan para kiai yang ikut andil dalam perlawanan Pangeran Diponegoro. Setelah itu beberapa puluh tahun kemudian atau beberapa abad kemudian berdirilah Taswirul Afkar, yang ini kelak menjadi cikal bakal Nahdlatul Ulama. Akan tetapi gerakan Taswirul Afkar ini lebih ke perlawanan ilmiah atau jihad pemikiran. Kemudian ulama-ulama sepuh sebagaimana Syekhona Khalil Bangkalan atau Mbah Hasyim Asy'ari melakukan gerakan boikot terhadap budaya-budaya Belanda dengan slogannya man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Jadi apapun yang menyerupai Belanda itu diharamkan. Bahkan saat itu memakai celana pun diharamkan karena menyerupai Belanda. Saat ini tentu saja sudah tidak berlaku karena celana sudah menjadi budaya umum. Tapi pada masa Belanda, dalam rangka menghilangkan anasir-anasir Belanda ini, memakai celana pernah diharamkan. Kemudian muncullah cikal bakal Laskar Hizbullah dan Sabilillah, akan tetapi saat itu masih belum melembaga. Tetapi gerakannya sudah sangat dirasakan karena hampir setiap daerah, khususnya di Jawa, terjadi pergolakan pertempuran yang itu dimotori oleh para kiai dan para santri. Pada masa penjajahan Jepang, Mbah Hasyim Asy'ari sebagai pendiri Nahdlatul Ulama ini melakukan gerakan ekstrim, yaitu menolak shikere atau upacara membungkuk ke arah timur pada jam 7 pagi untuk menghormati Dewa Matahari sekaligus Kaisar Jepang. Bahkan saat itu Mbah Hasyim Asy'ari sempat ditangkap oleh penjajah Belanda. Tetapi setelah penangkapan Mbah Hasyim Asy'ari ini, banyak rakyat dan santri yang berdemonstrasi, bahkan meluruk penjara Jepang. Akhirnya Jepang melakukan pendekatan kultural dan memohon maaf
kepada para santri bahwa ini ada kesalahpahaman, karena apabila penangkapan terhadap ulama dilanjutkan, posisi Jepang akan sulit karena mendapat perlawanan yang keras dari para santri. Kemudian ketika Jepang sudah mencoba melakukan hubungan baik dengan pesantren dan para kiai, mereka penjajah Jepang ini akhirnya mendirikan beberapa kementerian. Bahkan di saat itu sudah ada Kementerian Agama. Ditunjuklah Ki Wahid Hasyim atau abahnya Gus Dur sebagai Menteri Agama. Kemudian ketika tentara Jepang mengalami kekurangan pasukan, didirikanlah PETA atau Tentara Pembela Tanah Air dan kawan-kawannya. Saat itu malah Mbah Hasyim Asy'ari dan para ulama ini mensuplai anggota PETA ini dari para santri. Ada gerakan mobilisasi para santri untuk ikut ke dalam pelatihan-pelatihan ketentaraan Jepang. Jika dilihat sekilas ini memang seakan-akan membela penjajah Jepang, akan tetapi para ulama yang memiliki pemikiran futuristik atau memiliki memiliki pandangan ke depan, itu sudah tahu sebenarnya bahwa Jepang ini tidak akan lama lagi. Makanya ketika dimintai untuk memobilisasi para santri untuk dilatih tentara ini, dilatih kemiliteran ini, dikirimkan ribuan santri karena kelak dari sanalah akan menjadi cikal bakal TKR, Tentara Keamanan Rakyat, dan yang kini sudah menjadi TNI. Pada masa Orde Lama, nasib NU juga belum membaik. Saat itu penguasa Orde Lama ini memaksakan sebuah konsep yang kita tahu bernama Nasakom atau nasionalis, agamis, dan komunis. Jadi menurut si penggagas, dalam rangka menyatukan Indonesia ini harus ada 3 paham yang disatukan, yaitu kaum nasionalis, paham agamis, dan paham komunis. Nah, NU saat itu ikut arus, bukan tidak tahu bahwa komunis ini yang awalnya hanya sebuah paham sistem ekonomi, akhirnya menjadi sebuah paham politik. NU demi keutuhan bangsa, demi keutuhan Indonesia, terpaksa bergabung dengan Nasakom ini dalam rangka mengawal jangan-jangan komunis ini nantinya akan disusupi dengan ateis. Dan ternyata itu benar. Setelah komunisme banyak dianut oleh rakyat karena kampanye-kampanyenya yang seakan-akan membela kepentingan kaum bawah, akhirnya komunis membawa paham yang saudara kembarnya, yaitu ateisme, dan sanalah mereka mulai berani macam-macam terhadap Islam. Yang menjadi musuh utama adalah para kiai-kiai Nahdlatul Ulama, dan saat itulah banyak terjadi eksekusi terhadap para kiai, para santri, bahkan terhadap para pejabat-pejabat dan rakyat. Dan karena sudah seperti itu, maka Nahdlatul Ulama demi keutuhan Indonesia terpaksa harus turun tangan. Sayangnya ketika sudah damai dan pengkhianatan PKI mulai dilupakan oleh generasi masa kini yang kurang membaca sejarah, akhirnya PKI playing victim atau seakan-akan yang merasa tersakiti kemudian menuntut NU untuk meminta maaf. Coba kurang apa lagi? Sudah para ulamanya dan santrinya dihabisi, kemudian fakta dibalik, bahkan harus meminta maaf. Pada masa Orde Baru, NU babak belur.
bukan hanya secara fisik, bahkan nama baik NU dipersekusi, dihancurkan, dan seterusnya. Kemudian pada masa Orde Baru, apakah sudah membaik? Tentu saja tidak. NU tetap babak belur di masa Orde Baru. Ini karena penguasa Orde Baru saat itu sangat fobia terhadap kekuatan-kekuatan yang di luar dirinya. Mungkin dalam rangka melanggengkan kekuasaannya, akhirnya kekuatan-kekuatan yang di luar dirinya harus diberangus. Karena saat itu yang dinilai dalam tanda kutip sangat mengancam adalah Nahdlatul Ulama. Tentu saja Nahdlatul Ulama diacak-acak. Gus Dur sebagai tokoh muda saat itu seringkali dicekal ketika memberikan ceramah-ceramah, dan bahkan ketika NU dicalonkan dalam muktamar di Cipasung, diadakanlah calon tandingan dalam rangka menggagalkan Gus Dur sebagai calon terpilih. Orde Baru saat itu mengirim orangnya yang bernama Abu Hasan. Kemudian karena itu gagal, NU di sepanjang akhir masa Orde Baru ini dianaktirikan, bahkan banyak kiai-kiai yang diintimidasi meskipun NU tidak pernah berbuat apa-apa terhadap pemerintah. Mungkin saat itu Gus Dur memang sangat kritis terhadap pemerintah, tetapi secara gerakan itu masih bisa dibilang beradab dan tidak ada tindakan-tindakan makar, meskipun NU saat itu memiliki massa yang sangat banyak. Akhirnya dalam rangka memecah konsentrasi umat Islam, memecah perhatian umat Islam terhadap pengaruh Nahdlatul Ulama, dilahirkanlah forum tandingan yang bernama IJMI. Kemudian pada masa era reformasi atau reformasi, tetap saja nasib NU babak belur. Saat itu Presiden Gus Dur yang terpilih sebagai presiden digulingkan secara tidak sah oleh tokoh-tokoh Islam radikal, kader Orba, dan politisi merah. Kenapa demikian? Karena mungkin saja Gus Dur terlalu lurus dan memang kita belum siap untuk keterbukaan dan merubah kultur yang beberapa dekade sangat korup, sangat syarat dengan KKN, kemudian oleh Gus Dur diacak-acak, akhirnya banyak yang orang merasa terancam kepentingannya, akhirnya bahkan terancam ideologinya oleh gerakan-gerakan Gus Dur, akhirnya Gus Dur dilengsarkan. Dan meskipun saat itu NU babak belur, kita lihat bahwa nasib mereka-mereka yang saat itu menggulingkan Gus Dur saat ini miris. Di saat Gus Dur nama baiknya semakin harum dikenang setelah wafatnya, orang-orang yang dulu melengsarkan Gus Dur malah mendapat julukan yang aneh-aneh, misalnya Sengkuni. Nah, ketika Gus Dur diturunkan dan Gus Dur rela turun demi keutuhan bangsa, sebenarnya saat itu ada puluhan ribu kader NU yang siap datang ke Jakarta untuk membela Gus Dur, karena memang saat itu Gus Dur ini secara sah masih seorang presiden. Segala konspirasi politik yang dilakukan oleh musuh-musuh Gus Dur, yaitu dari golongan kaum radikal, kemudian kaum beringin dan kaum Partai Merah ini, mereka sangat solid, akan tetapi Gus Dur mencegah kader-kadernya untuk memberikan perhitungan terhadap mereka. Sekali lagi, demi keutuhan Indonesia. Bahkan saat itu Gus Dur berkata, tidak ada jabatan yang perlu dipertahankan. Andai saat itu kader NU tidak dicegah oleh Gus Dur, mungkin saja akan terjadi bentrokan antara pendukung Gus Dur yang mayoritas dari kalangan Islam tradisional dan rata-rata memiliki ilmu bela diri yang aneh-aneh ini. Tentu saja akan terjadi sebuah keributan. Mungkin bisa Anda baca di bukunya Firdika Rizky Utama yang berjudul Menjerat Gus Dur ya. Di sana ketika Anda mungkin membaca buku tersebut dengan pikiran yang jernih,
insya Allah Anda akan marah. Kemudian Gus Dur saat itu memang menang sebagai presiden, akan tetapi akhirnya babak belur, terutama NU babak belur karena ditikung oleh segelintir orang radikal, kaum abangan yang haus kekuasaan dan Partai Merah. Pada era setelah era reformasi, yaitu era radikalisme dan organisasi transnasional, NU semakin babak belur karena para kiai NU difitnah, dihabisi karakternya, amaliyah NU disesat-sesatkan, NU dihujat, dipersekusi, dan diframing sesat. Bahkan banyak di antara kader-kader NU yang tidak seberapa kental ke NU-annya atau kurang mendalami dan menghayati apa itu Nahdlatul Ulama, akhirnya berbalik arah dalam tanda kutip murtad, ikut-ikutan menyerang NU. Kenapa ini bisa terjadi? Karena memang framing yang dilakukan oleh kaum radikal ini memang sangat masif. Apalagi saat itu media sosial sudah mulai booming di Indonesia. Kemudian juga pada era Ikhwanul Muslimin, ini yang lebih parah ya, NU babak belur. Ikhwanul Muslimin ini sebenarnya agak mirip NU, bahkan amaliyahnya sangat mirip NU. Hanya saja perbedaannya dengan NU adalah Ikhwanul Muslimin ini membolehkan gerakan separatisme, karena mereka menganggap bahwa Indonesia ini bukan negara Islam, merupakan darul harbi atau negara yang dalam keadaan perang. Padahal fatwa Ikhwanul Muslimin yang mengatakan seperti itu harusnya digunakan di Palestina, bukan di negara yang aman seperti Indonesia. Akhirnya pecahlah kader-kader NU, terutama di kalangan muda ini, saling mengkritik sesama kader NU karena memang sangat mirip. Kemudian ini yang paling akurat ya, yang paling dekat terjadi dengan kita, yaitu pada era klan imigran Arab saat ini ya, saat video ini saya buat. Nah, NU saat ini sudah, setelah dihantam berkali-kali oleh kaum Khawarij, kemudian kaum radikal kanan, kini tibalah gilirannya klan imigran yang dulunya sangat dihormati oleh NU tiba-tiba menyerang NU. Entah apa tujuannya. Sepertinya ini merupakan kepentingan politik, karena beberapa kali mereka dipecundangi oleh NU dalam pemilihan presiden misalnya, dan ternyata kaum imigran klan Arab ini banyak yang terafiliasi oleh paham-paham radikal, dan dulu yang mereka sangat dimuliakan oleh orang NU ini malah berbalik menyerang NU, menjelek-jelekan amaliyah NU, memframing buruk para ulama NU, dan akhirnya memang secara formal NU diam, akan tetapi banyak tokoh-tokoh NU yang melawan. Demikian mungkin sejarah NU yang selalu babak belur ini demi menjadi bemper Indonesia. Andaikan NU tidak memandang atau demi kepentingan Indonesia, mungkin sejak dulu NU sudah melakukan perlawanan, dan tentu saja lawan-lawan NU ini tidak akan banyak yang bertahan, karena NU meskipun seakan-akan organisasi ini tidak begitu rapi manajemen organisasinya, akan tapi ternyata para Nahdien atau orang-orang NU ini sangat militan hingga saat ini. Sehingga apabila ada salah satu golongan dari sayap-sayap kepentingan ideologis atau politis di Indonesia yang berusaha menyerang NU secara radikal seperti PKI misalnya, maka tentu saja NU akan melakukan perlawanan yang sangat sengit. Akan tetapi sekali lagi, demi menjaga agar Indonesia ini tidak terjadi friksi, NU hanya bisa mengelus dada. Ya memang begitulah, sejak zaman
sebelum NU berdiri hingga saat ini, NU lebih banyak menahan diri dan mengelus dada demi keutuhan Indonesia. NU hanya bereaksi saat PKI melakukan kudeta, karena saat itu memang sudah sangat membahayakan dan banyak nyawa yang terancam. Dan itu pun harus dicatat secara organisasi, NU tidak pernah memfatwakan untuk melakukan bumi hangus terhadap PKI. Hanya kader-kader NU dan TNI yang melakukan gerakan untuk membumi hangus PKI. Mungkin demikian diskusi kita kali ini tentang NU yang selalu babak belur demi menjadi member Indonesia. Salam sejarah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kalian suka mendengar cerita sebelum tidur, subscribe channel Lakon Manusia, sebuah channel tentang cerita horor, cerita kisah nyata, cerita kriminal, cerpen, urban legend, dan kisah nyata. Segera subscribe channel ini dan kamu akan terhibur menjelang tidur.